kecepatan nggak, Dian? Ya, supaya nggak kebanyakan alat di sini. Kalau gel kan emang wajib mau dipakai. Cuci tangannya aja yang dipindah. Kalau di RSUD Bekasi semuanya ada di tempat tidur sini. Jadi kita bisa pakai. Atau di pintu masuk ruangan itu juga ada. Tinggal pilih aja mau yang mana. Jadi nggak usah bawa-bawa di belakang. Namanya lupa kita Bu Anissa. Sesuai kesepakatan kita ya Bu, saya udah bawa alat ke sini. Siap ya Bu? Siap. Ya. Yang pertama saya pakai sarung tangan apa pasang alas dulu? Sarung tangan. Dapat nggak gelnya? Dulu alatnya sesuai yang mau dipakai aja. Untung tangan saya utuhnya udah copot ya, tadinya gini-gini lambai-lambai. Saya tuh mau marah sama siapa, orang jepit-jepit sendiri. Jadi tangan saya belum selesai, yang ini udah cepet. Biasa ngejar jam kerja masuk. Dan jeder aja. Langsung hitam kukunya geprek di sini. Semuanya kukunya pendek ya. Kalau panjang nih masang ininya juga susah. Selanjutnya pasang ini. Coba. Oh iya, posisinya setengah duduk. Semipoler setengah duduk berarti. Bukan, ininya diputar. Pakai remote ya? Berarti posisinya udah diatur sebelumnya. Dicolokin. Terus ini boneka ya, jadi susah kalau mau disuruh. Kalau pasien sih bisa aja kita pasang bantal. Bantalnya yang kalau hanya dua, yang satu horizontal, yang satu vertikal. Kalau dua, kalau tiga ya yang duanya horizontal, satu vertikal. Ini posisinya udah semipolar ya. Kenapa semipolar? Supaya masuk selangnya gampang ya. Pasang alas ya Bu. Tuh, enak kalau bulannya segini pas. Terus selanjutnya apa lagi? Dipasang dan biasanya kalau yang bentuknya kaku itu bisa direndam pakai air hangat supaya lemas. Tapi kalau ini kemasan. Apa selanjutnya betul? Ya, gimana caranya? Jadi
gitu. Mengembuskan ya, terus sebelahnya sama bergantian. Bu, saya mau cek lubang hidungnya yang apa bilangnya ya? Yang normal, yang lebih lancar mengeluarkan udara ya. Coba Bu, diembuskan Bu. Ya, sebelah itu. Nah, ternyata yang kiri ya. Terus kita ukur. Ukurnya ini supaya nggak berhamburan. Kayaknya sarung tangannya steril nggak ya? Kayaknya steril. Ini yang ujung ini bisa steril kali ya. Yang ujung ini jangan dipegang-pegang bebas karena nanti mau masuk ya, mau masuk ke lambung. Sebetulnya lambung juga suka makanan kita nggak steril juga. Satu, yang kedua ada HCl-nya bisa membunuh kuman-kuman yang ke sana. Tapi kita harus tetap berusaha untuk mengurangi jumlah angka kuman yang masuk ke sana, gitu ya. Jadi jangan diobok-obok pegang semua. Mengukurnya, coba kalau nggak salah dari dahi ke epigastrium ya. Jadi untuk tahu epigastrium itu di proses typhoideus itu kan ada tonjolannya tuh, yang di dada, cekungan, pertemuan intrakoste yang itu kiri dan kanan itu diukur sampai dahi ya, baca di situ. Dahi. Kalau dari hidung berarti harus, kalau misalnya sampai hidung harus belok bengkok ke telinga panjangnya. Ya, ke dalam telinga. Typhoideus. Lulus anatomi bacanya kan? PX namanya. Kadang-kadang disebut PX, proses typhoideus. Jadi jangan ditempelin gini pakai jari kita, PX-nya diraba pakai linking itu. Kalau mau dari PX ke dahi juga bisa, atau dari PX ke hidung baru belok ke telinga, baru dikasih tanda ujungnya. Kalau masih belajar ya kira-kira segini ya, berapa nih, 30 cm ya. Karena masih belajar, kita kasih tanda plester untuk menandai batas masuknya selang ke lambung. Oh, itu buku aku udah copot ya. Kalau kemarin gimana pakai sarung tangannya? Sebetulnya untuk ngasih gel ini lebih mudah kalau pakai kain kasa. Kain kasa, jadi tinggal diolesin gitu. Ada kain kasa nggak, satu lembar aja. Soalnya ini kalau saya tembakan ke sini, gatal nggak ya? Jadi taruhkan sedikit. Ini nggak bisa digeser ya? Ini nggak bisa digeser ya? Jadi kita kasih, ini tujuannya supaya dia mudah masuknya. Kalau tadi mau diiniin di sini kan berantakan juga, jadi pakai kain kasa, cuma kain kasanya kebesaran. Jadi kita taruhkan sini, baru dipelurut gini ke bawah. Ibu Anissa, selangnya saya pasang ya Bu. Nanti pada saat saya pasang jangan ditahan, jadi mohon untuk ditelan. Siap Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, telan Bu. Ya, bagus. Bagus, telan Bu. Telan Bu. Enggak, kan ada lubangnya dia. Sampai batas apa masuknya? Sambil kita perhatikan, kalau pasiennya biasa aja berarti aman. Kalau salah masuk, dia belok ke paru-paru, kan ada paring-laring tuh. Dia pasti langsung bersin-bersin, terus biru mukanya. Itu berarti cepet-cepet kita tarik aja.
Tarik gini. Nah, ini dulu terus Hidungnya sampai masukin keangkat-angkat. lagi. Kan ini paling kalau udah sampai mulut udah itu kan dia antara pernapasan sama itu kan epiglotis itu, jadi kita masukin lagi. Bu, tenang Bu. Nah, setelah masuk udah sampai tanda itu kan, setelah masuk kita tes apakah dia masuk ke lambung apa tidak. Kita masukin udara. Mana ini? Masa yang bekas kukunya copot itu belum begitu berasa nih. Untuk ngancing baju juga karena ujungnya nggak ada kukunya kali ya. Tidak ada susah. Padahal baru diuji jempol doang ya. Ya Allah, nggak punya tangan bagaimana gitu. Saya banyak bersyukur gajinya. Ya, ini kita pasang untuk ngetes. Yang pertama, kita tarik cairan lambung. Jika keluar warna hijau itu berarti dia betul masuk ke lambung. Kalau masuk ke paru-paru pasti nggak ada lah cairannya, dia kosong ya. Ya. Yang satu lagi, cairannya tadi masuk lagi. Stetoskopnya dipasang di kuadran kiri atas. Kenapa di kuadran kiri atas? Iya, tempat lambung. Sini. Jadi tangan sebelahnya megang, tangan satunya masukin ini dengan cepat. Nah, nanti kalau dia masuk lambung ada bunyinya bluk gitu. Karena dia ruangan yang luas lah ya. Berarti masuk. Nah, satu lagi bisa dites dengan air dihubungkan. Jika dia tidak ada gelembung, berarti aman masuk ke lambung. Tapi kalau masuk ke paru-paru dia ada gelembung-gelembungnya. Pada saat ekspirasi terutama, gerubuk-gerubuk gitu. Kan terutama yang nggak ada, yang responnya agak lambat, pasien yang tidak sadar pastinya. Ya bisa ngomong, nggak bisa ini ya. Ternyata dia udah ada di paru-paru. Nah kalau kayak gitu apa? Cepet ditarik aja dulu, nanti dipasang ulang. Karena tempatnya di dalam nggak kelihatan. Kalau di luar negeri sih masang NGT itu udah ada monitor TV-nya depan. Dia jalan kemana selangnya, masuk lambung atau enggak. Kalau ke paru-paru tarik dikit, nanti dimasukin lagi agak ke depan supaya ke kerongkongan kan. Lambung. Kita kan nggak ada. Jadi ini aja cara ngetes. Nah biasanya kalau dia sudah masuk ke lambung, jangan sembarangan ini ditaruh mana-mana, akan ngalir cairan yang dari lambung. Kan gravitasi bumi ya, kalau ada selang yang lebih rendah dia akan ngalir ke situ. Jadi kita taruh klem, arteri klem. Lah ini mah gunting ternyata ya. Siapa yang nyiapin ini? Tahu nggak arteri klem kayak apa? Tahu. Di korban. Aku juga nggak lihat ini. Salah. Cuma ukurannya sama. Begitu ini langsung. Harusnya ada kan dia ini pasti. Atau ada juga sebetulnya NGT yang ada tutupnya ujungnya. Ya jadi nempel di sini, tinggal dipasang gini, tek ujungnya bisa. Atau kalau nggak ada, bisa selangnya ditekuk begini tadi, ini kan nyambung. Kok klemnya bisa bikin putus? Ini ditekuk, terus dimasukin ke sini. Oke. Nah taruhnya mesti di atas kepala supaya enggak kalau dia nengok kiri nengok kanan apa nanti terlepas. Coba lihat. Iya salah nih, harus dites dulu tadi. Nih arteri klem nih yang harus disiapin. Jika selangnya tidak ada tutup, karena kalau dilepasin gini akan ngalir nanti. Jadi bisa dicepit ini. Cuma kadang-kadang di rumah sakit kan kalau ada alat begini ditinggal di pasien takut hilang ya, namanya
bisa pakai karet gelang. Karet gelang cara masangnya gimana, sama ini ditekuk gini, diikat. Nanti bukanya pada saat mau makan dibuka lagi, pasang lagi karetnya. Paling enak sih kalau ininya udah ada tutupnya ujungnya, tinggal diikat gitu aja. Nah, setelah itu kita bereskan alatnya. Bu Anissa, ini selangnya sudah saya pasang. Mau dicoba makan sekarang, Bu Anissa? Memberi makan mau ngapain? Tapi pemberian makan udah belajar waktu di Pratan Dasar belum? Belum. Tanpa kalau kasih makan berarti kita harus tahu dulu dietnya, pastikan dia cair. Ya, cair atau setengah cair bisa juga, tapi nanti untuk masukinnya harus ditambahkan cairan supaya bisa ngalir. Nah, kalau misalnya agak padat dia dorongnya pakai ini aja, pakai speed. Kalau air kan begitu dipasang langsung meluncur ya. Sebelum memberi makan yang harus kita ingat, apakah pasiennya dapat obat sebelum makan. Jadi mesti diberikan dulu obat sebelum kita memberi makan. Makanannya ada itu enggak, minta cangkir yang ada airnya. Siapa yang nyiapin ini? Iya, atau gelas kan untuk makanan yang mau dimasukin. Jadi yang pertama waktu ngasih makan itu sumpah udah pusing banget. Masih nih. iya, nggak ada susunya kan. Nanti waktu ujian yang bagian ini harus beli paling nggak susu ya, susu bento yang saset aja, jadi bagi-bagi untuk sekelas, karena harus biar ngalir putih kelihatan di sini. Kalau air putih kan nggak kelihatan. Karena makanannya udah datang, Bu Anissa mau sekalian dikasih makan ya, sambil nyoba selangnya ya. Tadi yang pertama, sebelum kasih makan itu harus diisi dulu dengan air sekitar 10 cc ya. Jadi biasa masukin gini, didorong 10 cc. Habis itu obatnya yang itu biasanya kalau obat yang mau dimasukin itu udah digerus atau apa, kasih air berarti diambil dulu. Bu, ini saya masukkan obat sebelum makan ya Bu, obat anti mualnya Bu. Kita masukin, biar dia juga tahu kalau obatnya udah masuk. Iya, lupa. Ini nggak usah dibilas, karena kan mau dimasukin makanan ya. Biasanya kan makannya dapatnya dietnya misalnya 250 cc 5 kali gitu, berarti sekali makan 250. Tapi mesti ingat
karena dimasukin cairan sebelumnya 10, sesudahnya bilas juga sekitar 10, berarti kan 20. Itu nanti pada saat pemberian jangan dikasih habis semua, harus ditanya dulu, Bu, ada mual, pengen muntah nggak gitu. Karena kalau kita paksain lebih dari 2,5 kan sia-sia, nanti udah kasih makan ternyata muntah. Tapi kalau dia enggak mual, nggak apa, masih semua, berarti kan 250 plus air 20 berarti ya. Gitu. Jadi mesti ditanya dulu, berarti nutrisinya kurang. Tapi nanti kalau sudah nggak mual boleh dimasukkan lagi di tambah. Kalau yang air sih nggak pakai ini juga nggak apa-apa, misalnya mau langsung dituang. Tapi kalau yang model jus atau makanannya agak kental itu biasanya perlu didorong karena terlalu pekat, jadi nggak bisa jalan. Nah kadang-kadang juga kalian kalau ujian tuh stres, Bu, nggak bisa didorong, yang benar ya kalau kelas ditambahin air, dimundurin dulu supaya nyampur airnya baru didorong. Ya kadang kayak apa ya, kalau padat itu keras ininya, speednya itu. Kadang-kadang karena pasiennya dirawatnya lama, keluarga kan diajarin juga sama perawatnya untuk memberi makan, karena kalau enggak cuma perawat dia doang kan pasiennya banyak, jadi diajarin. Akhirnya yang kalian yang praktek tuh kan diajarin sama keluarganya, jangan salah. Kadang-kadang itu kurang tinggi kata pasiennya, karena kalau lebih tinggi cairannya akan lebih kenceng masuknya. Boleh nggak tinggi banget, ada batasnya, kalau nggak salah 60 sampai 70 ya, dari tempat tidur atau dari pasien. Terlalu rendah jalannya lambat, Anda juga akan panik. Terlalu tinggi juga akan melukai mukosa lambungnya, terlalu kenceng ya, terlalu kenceng. Jadi sedang 70 80 ditulis dari situ ya, sekitar 60 dari pasien. Jadi sedang, alinya nggak melukai tapi juga nggak terlalu lambat. Kadang-kadang terus ditambahin air, dia kental gitu kan. Kalau jus di gelas tuh tambahin air, diaduk dulu baru diambil itu ya. Ya nggak apa-apa kalau misalnya itu, makanya sebelum kalian ngasih, kalau dia udah bisa dikasih, lihat aja bagaimana pasiennya kasih makan. Nggak apa-apa belajar dari pasien ya, cuma jangan kita on banget, kita observasi aja. Silakan Bu, siang ini Ibu yang kasih, padahal lu mau lihat misalnya apa. Nah, Bu, nanti sore yang kasih saya ya Bu, karena kan saya bertanggung jawab di hari ini. Yang tadi pada lihat gitu. Biasanya kalau cair itu ngasihnya nggak 3 kali, lebih banyak lagi, sekitar 5 kalian ya. Setelah selesai dibilas 10 sampai selangnya itu bersih dari makanan. Kalau susu kan putih, berarti dia kembali bening lagi begini. Kalau jus pepaya kan warnanya oranye atau jus wortel, itu sampai bersih begini. Kalau nggak sampai bersih begini, nanti takutnya dia kering, berjamur, jadi infeksi nanti. Belum lagi kalau ada semut, yang manis-manis, nanti di sini banyak semutnya. Ya kan dia manis pasti. Bu Anissa, alhamdulillah makannya udah habis Bu. Ini saya tutup lagi ini Bu, selangnya. Terus selanjutnya apa? Rawat. Kalau selang ini kan termasuk selang ini ya, selang apa namanya, yang penyebab infeksi nosokomial. Jadi ada selang NGT, ada infus, ada kateter, apa lagi? Ada saksen kan dilepas, maksudnya yang terpasang terus. Drain, kalau pasien post operasi kan pakai drain tuh, itu juga termasuk. Atau SD yang terpasang terus tuh, nah itu perlu dirawat. Cuma kalau kayak infus, kateter dan NGT itu
kalau menurut teori di fundamental nursing itu 3 kali 24 jam mesti ganti. Karena barang yang masuk ke dalam itu akan berlumut dan nanti menyebabkan infeksi. Jika mungkin ya, tapi kalau BPJS sepertinya lebih. Jadi sampai hari ke-6 baru diganti. Karena hari ke-6 itu dia akan pulang berarti kalau BPJS. Karena ada batasnya ya. Bagaimana cara perawatannya? Perawatannya cuma yang di ujung ini. Oh, ini tadi ada yang kurang. Apa yang kurang? Dipisasi. Iya. Belum dipisasi. Dipisasinya di situ kuku-kuku apa cuma ditempel doang? Jadi ada 2 cara. Ada juga yang ini lebih pendek, taruh di bawah sini supaya dia nggak lari-lari. Yang atas lebih panjang, jadi dia ketemu. Yang atas lebih panjang, jadi dia lengket. Atau bisa juga bentuk kuku-kuku. Kuku-kuku pura-pura bahasa Inggris belum? Belum? Oh, ini belum kelasnya. Kalau kuku-kuku dia lebih panjang. Bentar ya Bu Anissa, ini biar nggak copot nanti kalau bergerak. Jadi saya pasang ini. Caranya bikin kupu-kupu ini ditaruh di bibir atas ya. Baru ini disiramkan. Cuma ini plasternya harusnya yang sekitar 2 cm, jadi bisa dibikin silang. Yang dirawat apanya? Yang dirawat ya ini, fiksasinya ini dibuka plasternya pakai kapas swab boleh, dilepas, dibersihkan, terus lubang-lubang hidungnya dibersihkan juga, di plaster lagi yang baru. Itu aja. Sama kayak kateter kan? Yang dibersihkan orificiumnya, dari itu keliling, terus dari orificium ke tulangnya baru difiksasi ulang. Itu aja. Sekarang kita belajar buka. Berani nggak buka? Gampang. Ini adalah yang bering. Untuk buka, alat-alatnya beda nggak? Sarung tangan, apalagi? Yang buka ya. Kalau kita kerja di rumah sakit, walaupun keluarganya ngasih tisu segini, jangan di tempat persiapan kita juga tisu. Dilipet biar kelihatan kayak alat rumah sakit. Ya, kita lipet gini, taruhnya di sini, bisa dekat sarung tangan atau sendiri di tempat ini juga boleh. Tadi ada alat loh yang belum dipakai. Spatula lidah dengan pas lihat alatnya baru. Jadi tadi pas udah telan udah masuk semua, udah sampai batas tadi. Kita cek. Bu, buka mulutnya Bu ya. Spatula yang lebih baru.
Jadi lidahnya kita tekan ke bawah, terus ini kita center. Biasanya selangnya kelihatan di situ, di mulut. Kalau ini kurang dalam nggak kelihatan. Dan untuk memastikan bahwa dia sudah melewati kerongkongan, ya. Cuma untuk itu aja. Melewati epikupis. Untuk buka pakai plester enggak? Enggak perlu. Ya. Bu Anissa, Ibu kan besok mau pulang ya Bu katanya. Apa nanti jam 2? Jam 2 mau pulang ya? Tadi dokternya di situ katanya mau pulang, catatan medis. Bener Bu? Ini selangnya harus dibuka, itu bersedia dibuka Bu. Ya, jika indikasi yang mau dibuka. Kan kadang ada juga pasien yang pulang dengan NCT. Yang penting pasiennya diajarkan caranya sampai nanti kontrol kembali. Biasanya sih kalau yang pulang pakai ini pasti dia manggil perawat ke rumah. Ya padahal gampang banget ya. Mengganti. Nah, untuk membuka selang biasanya harus bawa troli itu kan kalau di rumah sakit. Udah pernah praktek belum? Oh betul, belum pernah. Dia ada troli itu dorongan yang kayak belakang kamu itu. Nah itu namanya troli. Jadi alat-alat yang bersihnya ditaruh atas, nanti alat-alat yang bekas itu naruhnya di lantai 2-nya. Nah maksudnya kan nanti ini mau ditaruhkan di tempat kotor. Nah troli itu sudah ada tempat sampah alat-alat yang infeksius. Kalau plastiknya warna kuning, tempat sampahnya sampah kuning. Nah itu enak, begitu nyabut kan langsung nyemplung ke situ. Plastiknya kan gede banget, orang juga muat ya. Nah sekarang kalau nggak ada, kalau trolinya nggak ada tempat sampah itunya, atau lagi dipakai seniornya, padahal kamu misalnya mau ujian, gitu. Harus disiapin kantong plastik, ya. Jadi nanti begitu selesai cabut, langsung taruh kantong plastik. Setelah nanti selesai, baru kantong plastik dan alatnya tuh semuanya dicemplungin di troli yang plastik kuning tadi. Karena kan nanti setelah selesai ada pengolahan sampah medis ya, nggak dibuang sembarangan sama tukang sampah gitu. Khusus supaya nggak nyebar penyakitnya. Oke, siap kita buka ya. Coba dibaca biar nggak ada yang ketinggalan. Yang pertama sama ya, memberitahukan pasien kenapa mau dibuka. Caranya sama kayak tadi, cuma ini mau dibuka karena mau pulang. Terus alatnya disiapkan. Kalau buka yang diperlukan sama nggak dengan masang? Tidak ada, cuma mungkin ada kapas swab atau kapas alkohol untuk buka plasternya, sarung tangan, perlu betadin. Kalau itu enggak, kalau kateter ya, takut ada infeksi ujungnya. Apalagi udah cukup aja. Perlu stetoskop enggak? Apa yang didengerin? Perlu pengalas nggak di situ modul? Takutnya kotor ya kan dari dalam cabut ada cairan itu. Oke, posisinya pasiennya sama, kita atur semipolar juga. Bu Anissa, saya udah datang nih Bu, mau ngangkat plasternya ya Bu, mau ngangkat selang makannya ya Bu. Yang pertama ini pasang sarung tangan ya. Sarung tangan atau pasang pengalas? Cuci tangan dulu, pakai cuci tangan baru sarung tangan, baru pasang pengalas. Posisinya udah diatur dan kalau dari awal. Maaf ya Bu, saya pasang ininya, anduknya.
ada nih. Alkohol swabnya. Ada nggak alkohol swabnya? Minta 2. Ngonap. Mengutin ini aja itu. Ada bau alkohol ini dia Bu, ini untuk buka plasternya. Nah, kalau sakit sedikit siapin kantong plastiknya di samping sini atau di kolong tempat tidur atau di troli yang kedua tadi ya. Selangnya akan saya cabut, Ibu tarik nafas ya Bu, nggak sakit sih, cuma biar gampang dicabutnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ingat ini kotor karena dari lambung udah berapa hari ya. Terus langsung masukin ke plastik, jangan dibuang sama ininya alat putar tali harus kembali. Ya Bu, bersihkan ya Bu. Ini kan ada lendir-lendirnya ya tadi yang buka selang. Yang paling enggak 2. Ya Bu ya, udah saya cabut selangnya. Nah Ibu jangan lupa makannya harus ini, harus dicoba sedikit-sedikit tapi sering supaya terpenuhi, kalau enggak nanti dipasang lagi selangnya. Siap Bu? Ya, ini saya angkat. Udah deh, sudah pasien ya. Membuka lebih mudah daripada memasang ya. Memasang agak repot, harus ngetes, harus itu. Untuk masang kita review. Yang pertama, pasiennya di kontrak program dulu, perkenalan, terus menjelaskan tujuannya untuk apa. Setelah itu alat disiapkan lengkap sesuai yang dibutuhkan. Setelah itu baru posisinya disiapkan ya. Posisinya apa? Semipoler. Setelah semipoler dipasang, pasang sarung tangan dulu apa anduk dulu biar nggak bingung. Di situ di modul yang ikutin modul. Ya, pasang pengalasnya Bu, pasang pengalasnya. Terus kita pakai sarung tangan. Baru kita mengeluarkan selang lambung. Ya, MGT ya. Masuk gastrik tube. Ya. Itu diberikannya, itu ukurnya dari proses stipulodeus sampai ke pangkal dahi. Cuma dahi repotnya ada yang kecil ada yang lebar ya. Nah gitu. Jadi bisa juga atau dari PX ke hidung belok ke telinga, baru dikasih tanda. Ya, setelah kasih tanda, kasih gelnya susah kalau nggak pakai ini, jadi harus pakai kain kasa, ditaruhkan di situ sedikit, baru serut dimasukkan ke selangnya untuk memudahkan pemasangan. Setelah itu pasiennya suruh merem sebelum difiksasi. Kalau sudah di itu, kita itu dulu cek pakai spatula lidah, pakai pen light dilihat. Kalau sudah kelihatan baru dites. Tesnya ada 3 cara, bagaimana tadi? Pertama, diaspirasi, kemudian pakai stetoskop, masukin udaranya ada bunyi blek,
atau pakai air. Apakah tiga-tiganya dipakai? Tidak, pilih aja. Biasanya yang paling sering itu aspirasi, terus dimasukin lagi stetoskop, itu dua. Cairan enggak. Tapi takutnya kalau nggak saya contohin cairan, Anda nggak ngerti. Kalau pakai ini juga bisa. Setelah pasti udah masuk, baru dilakukan fiksasi. Fiksasinya bisa plester pendek di bawah, atasnya agak panjangan, dilemkan di bibir atas. Tapi supaya rapi, sekitar 2 cm lebarnya. Kalau ini kan lebih nih kayaknya, jadi melebihi bibir. Atau pakai yang kuku-kuku. Kuku-kuku berarti yang lengketnya taruh di bawah selang, terus satu ke kanan, satu ke kiri. Sudah selesai. Jangan lupa tipe NGT-nya dicek, apakah yang ada tutup atau tidak. Kalau yang nggak ada tutup, ujung selangnya ditekuk, dimasukin ke yang masuknya, atau pakai arteri clamp. Ingat, arteri clamp harus dilihat. Kadang-kadang bentuknya sekilas sama, tapi ternyata yang satunya gunting, yang satunya arteri clamp itu ada gerigi-geriginya. Jadi kalau selangnya di itu nggak ada masalah, bisa kembali lagi, nggak gepeng. Ya, nggak lihat, soalnya arteri clamp itu ada yang biasa, ada yang pean. Kalau yang pean itu bentuknya atasnya itu pendek, kalau yang ini kan panjangan. Terus ini juga ada dua, ada yang anatomi, ada yang chirurgi alatnya. Kalau ini anatomi yang ada gigi, kalau chirurgi ada gigi. Kan ada yang kepalanya kecil mirip inilah gitu, tapi arteri clamp juga. Jadi mesti hati-hati dengan insiden yang tadi, mau ngeklaim ternyata malah kepotong karena gunting dia. Jadi harus mengenali juga alat-alat ini. Itu aja. Gampang ya. Cuma yang rada agak beratnya memastikan apakah dia benar di lambung atau tidak. Tapi nggak usah takut, karena kalau ke paru-paru pasti dia batuk-batuk. Kalau yang pasiennya masih normal batuk-batuk, mukanya biru. Bagaimana caranya? Langsung aja dikeluarkan lagi. Nanti setelah pasiennya kondisi baik dipasang ulang. Ada yang bertanya? Silakan. Udah aja memanggil ya. Ya, itu dulu. Ini saya izin bertanya, tadi kan seperti itu diukur ke telinga ya Bu ya? Itu untuk apa ya Bu? Kan dimasukin semuanya, apa yang di ukuran telinga itu dimasukin juga Bu? Dimasukin, itu kan untuk ukuran bawah selang itu sampai ke dalam lambung. Ukurannya ditambah, kalau yang dari PX, dari PX sampai ke hidung, terus ditambah sampai ke telinga. Jadi panjangnya jadi sekian, yang tadinya sekian ditambah yang ke telinga sekian. Atau kalau repot-repot belok udah aja dari PX ke kaki juga bisa. Kenapa harus diukur? Untuk memprediksi panjangnya kerongkongan sampai ke lambung itu segitu. Karena kalau pendek gantung kan juga nggak nyampe lambung. Atau kepanjangan, kalau kepanjangan lingkarnya terlalu banyak sehingga ganggu juga nanti untuk masuknya. Itu ya. Ya. Ibu izin bertanya, untuk pemasangannya itu kan ada dibantu kalau pasien ini dalam apa ya refleks menelan gitu ya Bu. Kalau misalkan pasien yang nggak sadar itu kan nggak bisa menelan, itu gimana ya? Ya diajak bicara aja. Kan pasien nggak sadar belum tentu nggak dengar. Dia bisa ngasih respon, hanya dia karena gangguan sistem sarafnya sehingga dia nggak sadar. Jadi hati-hati, pasien nggak sadar Anda jangan ngomong sembarangan, karena setelah sadar pasien akan bisa tahu apa yang Anda omongin. Kalau yang bagus sih nggak masalah, kalau ngomongin aibnya dia misalnya. Jadi tetap aja kasih tahu, jelaskan juga sama dengan pasien yang sadar. Itu kan ya Pak, ini saya masukin selang Pak, jadi dia ini Bu, saya masukin selang, jadi dia tahu kalau dia masukin alat. Ya kalau biasanya nolak, ya selang nggak bisa masuk kalau pasiennya nolak. Tapi biasanya sih dia pasrah aja sih. Masih ada lagi? Ya. Ibu izin bertanya, apabila sel NGT-nya dimasukkan ke dalam hidung pasien, lalu pasiennya itu merasa mual, itu ada tekniknya nggak ya Bu supaya pasiennya itu nggak mual? Oh kalau mual nggak ada hubungannya sih dengan selang. Biasanya memang dari penyakitnya mualnya. Itu bisa dikasih obat antiemetik ya, ranitidin atau apa. Nah kalau pakai selang gampang, masukin obatnya kan tinggal pakai selang. Cuma obatnya dari apoteknya harus minta dibikin puyer. Jadi nanti gampang tinggal ngasih air.
atau obatnya yang memang cair kayak Milanta atau apa gitu, antiemetik, tapi yang udah fluid ya, yang udah gampang dimasukin. Ya. Ada lagi di belakang? Kalau misalnya pasiennya pilek, Pasiennya? pilek. Ya kalau pasiennya sadar ya disuruh buang aja dulu itunya. Kalau itu bisa disaksen, disaksen bisa. Biasanya pasiennya nggak sadar kalau itu. Kalau sadar kan kalau ada ingus itu bisa keluar dari hidung, bisa juga dari mulut ya. Kalau pasiennya mampu mengeluarkan, sudah dikeluarkan aja sendiri. Untuk keluarin ingusnya dari mana? Dari hidung yang nggak dipasang NGT. Tapi yang satunya kan masih ada tuh, yang itu disuruh dikeluarin kalau sadar. Kalau nggak sadar ya kita isep aja pelan-pelan. Tinggal dinyalain mesin seperti itu terus dapat semua. Iya, nggak apa-apa. Kan bisa dari hidung yang sebelah, bisa juga dari mulut ngambilnya. Kan bersatu di sini pasti. Kan kadang-kadang pernah nggak pilek terusnya ingusnya ketelan karena susah. Nggak apa-apa kan nanti masuk lambung, masuk di feses, kalau di mulut. Yang repot kan kalau masuk ke paru-paru. Kalau paru-paru keluarnya susah kemana, di situ terus masuk ke jantung juga. Tapi sebelah sini ada yang angkat tangan. Udah puas? Izin tanya Bu, kalau misalnya kan ada beberapa orang yang kalau misalnya ada sesuatu yang masuk di diri itu kayak geli gitu, terus habis itu kalau misalnya pas tulangnya masuk, terus pasiennya kegelian, terus kayak gelisah gimana gitu, terus kayak gimana? Pasiennya sadar enggak? Kalau sadar kan bisa ngomong tuh gelinya bagaimana, yang membuat geli itu apa, bisa kita hilangkan. Kalau biasanya yang gelisah nggak bisa ngomong, pasiennya kan nggak sadar, sambil kita ajak bicara aja. Pak, Bapak kan nggak bisa makan nih, jadi dimasukin selang untuk supaya bisa makan. Diselet ya Pak, biar masuk ke itu, biar masuk ke perut. Jarang sih pasiennya, kalau biasanya pasien-pasien infeksi itu biasanya dapat antibiotik dosis tinggi sih. Jarang yang pasien dirawat terus ingusan gitu kayaknya sih. Kecuali yang di paru ya, yang kebanyakan kalau di paru juga dia batuk berdahak iya, kalau pilek itu ya ada tapi nggak banyak. Kuncinya itu aja, pasien sadar apa enggak gitu aja. Kalau sadar suruh mengeluarkan semampunya, kalau nggak sadar atau misalnya kental banget dahaknya, ya di nebulizer kan ada alatnya, apa namanya, udah belajar belum nebulizer? Gampang. Habis itu kalau dia nggak mampu keluarin tinggal disaksen aja, masalahnya panjang, masuk ke hidung bisa, ke mulut bisa, untuk ambil hidungnya. Mudah-mudahan aman. Ya. Yang itu kalau misalnya salah masuk ke paru-paru itu kan dia persentase kayak gitu terus kita tarik. Nah itu kalau misalnya pas ngerasa sakit itu langsung Enggak sakit, sesek. Batuk-batuk aja. Nah itu dia langsung dimasukin lagi atau kita tunggu sampai dia Diistirahatkan dulu sampai kondisinya baik, tapi selangnya bisa dipakai lagi. kalau misalnya pasiennya mungkin pasiennya menolak karena tadi itu Bu, dia merasa sesak dan batuk-batuk itu terus nanti kita gimana kita jelaskan tujuannya untuk apa gitu. Kan kalau tujuannya penting untuk pengobatan, mau nggak mau dia harus mau. Kalau kita nggak berhasil, kita ke kakak perawat yang bertanggung jawab di ruangan itu. Biasanya di rumah sakit itu satu ruang rawat isinya bisa 6, bisa 4 pasien itu satu perawat. Jadi ada masalah apapun yang membuat laporan super itu. Nah nanti kalau misalnya perawat yang ini nggak bisa, kan ada perawat primer lagi yang kepala ruangannya nanti. Kepala ruangan nggak bisa, nanti panggil dokter yang merawatnya, kan ada dokternya. Biasanya di sini udah ada nama dokternya di sini, dokternya yang merawat. Gitu. Ya mungkin kalau nggak bisa banget, memang ini bisa menggunakan pemberian nutrisinya parenteral. Parenteral itu yang lewat infus. Kan infus ada 2, untuk cairan, bisa juga untuk nutrisi. Tandanya apa? Kalau cairan tuh cairan NaCl sama RL, itu cairan fisiologis.
Tapi kalau udah ada glukose 5%, 10% untuk fusin yang ada isinya, ada nutrisi itu ada bacaannya. Biasanya warnanya agak kuning tuh infusannya. Tempatnya bisa dari kaca gitu. Itu berarti nutrisi parenteral. Walaupun nggak dikasih makan lewat infus, udah memenuhi komposisi yang diperlukan oleh tubuh. Ini kebetulan masih mungkin oralnya nggak bisa, tetapi lambungnya masih bisa. Jadi makanya pakai selang. Ada jalannya, jadi pakai nutrisi parenteral. Memberi makan melalui vena. Terjawab? Jadi kita ada mitranya, bukan kita sendiri yang mutusin ya. Kecuali kalau kamu kepala ruangannya, kan S1 harus siap dengan segalanya. Kalau ada adik-adik D3 nggak bisa, kamu orang terakhir. Kalau kamu nggak bisa ya lapor yang lebih tinggi lagi, ada dokternya. Ya kan sekarang mah gampang bisa di WA, bisa ditelepon, kalau darurat ditelepon berarti sudah cepat dapat ini solusi ya. Oke? Ya. Kalau misalkan pasien dirawat dalam jangka waktu yang lama itu untuk ganti selain GT-nya itu selama berapa hari sekali? 3 kali Bapak sehari. tadi udah jelasin 3 kali 24 jam itu idealnya, tapi maksimal hari ke-6 harus diganti. Kalau nggak diganti kenapa? Pasiennya akan ada tanda-tanda panas, mulai infeksi. Bukan ini aja, tadi kan ada infus, ada kateter ya. Kecuali brain sama selang USD itu kan di hacking, jadi harus persetujuan dokter lepasnya. Lepasan juga kayaknya kalau brain itu di ruang tindakan khusus, jadi tempat tidurnya nggak ke ruang tindakan karena ngangkat jahitan. Udah puas? Ya. Tapi saya bertanya lagi untuk metode yang disuntik tadi itu disuntiknya di vena atau arterial? Yang mana? Vena. Nutrisi parenteral. Untuk vena dong. Sama kayak infus biasa, cuma cairannya cairan nutrisi, masuknya lewat vena. Cuma nanti ada kelemahannya. Kalau nutrisi parenteral dia cenderung kan pekat dibandingkan dengan air biasa. Dia cepat bengkak, cepat itu, jadi dipindahkannya lebih cepat dibandingkan kalau yang cairan biasa. Ini ya alirannya cepat terganggu. Makanya kadang pasien di sini udah ini kalau masang infus kan dari daerah paru-paru itu kan bawah naik sampai itu udah habis baru sebelahnya. Ada habis tuh diusungnya. Itu ya. Udah mulai rada-rada berani mau ke klinik ya. Kemarin sih waktu ini bimbingan di Pasar Rebo, RKI Pasar Rebo 33. Katanya sih aktif-aktif katanya. Saya kan monitor dari ini. Seminggu sekali saya datang, minggu ketiga ngambil nilai. Gimana Pak? Mahasiswa tuh aktif-aktif kok Bu, lumayan. Terus saya tanya mahasiswanya, capaiannya tercapai nggak? Alhamdulillah tercapai Bu, kakaknya baik, jadi kalau kita ngelakuin apa dibantu. Nah kalau kitanya pinter, kakaknya juga nggak pelit ilmunya. Kalau kita cuma diem aja takut ke pasien, ya bagaimana caranya? Jadi mesti kita yang minta, Kak, aku belum pernah impon konsen Kak, aku belum pernah ganti balut, tapi saya udah pernah lihat. Nah kalau udah nangin begitu harus apa nggak? Apa malamnya harus tutup buku udah apal semua. Nah kadang-kadang kayak itu udah lama kan nggak masak NPT, baru udah biasa. Ada yang lewat aja gitu. Jadi mesti langkah-langkah itu mesti apa? Kalau buku itu kita nggak dikasih sih bukunya itu. Ingat-ingat yang lama aja saya. Makanya saya bilang baca. Tapi Artinya kalau gimana ada dah? alatnya kita ingat kalau ada yang belum. Alat ini belum dipakai, berarti itu belum dijelasin gitu aja. Kalau alat yang nggak ada Artinya ya. mana? Udah cukup.